Nah, karena akan banyak informasi yang kita dapatkan dan informasi itu lebih mudah dipahami jika ada diskusi yang efektif, maka saya harap seluruh peserta dapat mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Misalnya, saya memberikan beberapa ketentuan acara dalam agenda pagi ini. Pertama, penyampaian materi presentasi diberi waktu selama 30 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, mohon peserta tidak melakukan interupsi. Dan yang ketiga, selama presentasi, jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui chat. Nanti pertanyaan tersebut akan kita buka setelah sesi Q&A. Dan pertanyaan peserta yang sudah ada di form registrasi juga kita bahas di sesi Q&A. Nah, sebelum sesi diskusi saya mulai, mungkin sebentar saya ingin meminta Mas Nata ya dari tim mentor Rumah Publikasi yang juga co-founder Rumah Publikasi untuk memberikan sedikit update nih terkait lain Rumah Publikasi. Kita sudah 2 bulan ya Mas, sebelum ada webinar lagi ini ada update-update tertentu dari Rumah Publikasi sebelum mulai webinar. Silakan Mas Nata. Ya, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Pak Taipo, terima kasih Kang Irfan dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya, bisa kembali silaturahim kita online dengan rekan-rekan semua, khususnya di tanah air ya, tentang program Rumah Publikasi. Rumah Publikasi ini kita coba untuk inisiasi tahun kemarin, tepatnya bulan November tahun lalu, untuk menjembatani dan membantu rekan-rekan sekalian terhadap publikasi karya tulis di jurnal internasional yang bereputasi. Kita sudah hampir jalan 1 tahun ini, sudah banyak sekali mendapat respon positif dari teman-teman dari berbagai kegiatan webinar yang kita selenggarakan, baik secara individu maupun secara institusi. Untuk update, saat ini kami sedang mencoba untuk menyelesaikan aplikasi ya, Rumah Publikasi yang bisa diakses via cellphone. Ya, mungkin itu perlu waktu, tapi ketika itu sudah jadi, maka rekan-rekan nanti bisa download aplikasinya dan bisa langsung mendapatkan update di handphone. Selain tentunya dari website yang sudah ada. Mungkin sisi yang lain adalah jika rekan-rekan di kampus masing-masing ya ada program tentang semacam lokakarya ataupun seminar, itu kita sangat support ya. Kita sudah beberapa kali memperoleh invitasi dari beberapa perguruan tinggi negeri untuk membantu program berupa guest lecture dan strategi menulis di jurnal internasional. Mungkin saya tidak panjang lebar, nantinya tentunya kita ingin menimba ilmu langsung nih dari Pak Profesor Taipo, selaku senior saya juga di sini, salah satu researchers dan ilmuwan kita Indonesia yang berkiprah dan sudah banyak sekali pengalaman beliau di publikasi dan sebagai editorial board. Mungkin selanjutnya saya serahkan dulu ke Mbak Dewi. Saya kembalikan ke Mbak Dewi untuk kemudian lanjut nanti berikutnya. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih banyak Mas Nata. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber dari webinar seri ke-7 kali ini, Dr. Taipo Mahmud yang merupakan Profesor Kimia Farmasi dan Bahan Alam di Oregon State University. Nah, saat ini beliau adalah Managing Director dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Amerika Serikat. Beliau terkenal sangat aktif ya dalam berbagai advisory boards, journal editorial boards, dan grand proposal review panels. Jadi tidak heran kalau beliau juga mendapat banyak penghargaan, misalnya ada Matt Stephens yang Investigator Award dari American Society of Pharmacognosy. Jadi tanpa panjang waktu lagi, untuk Pak Taipo, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nata, Mbak Dewi, atas undangannya dan kesempatannya untuk berbagi pada pagi hari ini di Indonesia. Kalau Pak Nata ini barangkali udah jam 9 malam ya, Pak. Betul, Pak. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana cara
prinsipnya untuk bisa lebih sukses dalam penulisan atau publikasi di jurnal internasional, terutama di jurnal-jurnal Q1, itu pertanyaan itu tidak gampang untuk dijawab ya, karena ini masalahnya bukan hanya di Indonesia, sama juga di sini di Amerika Serikat maupun di negara-negara maju lainnya. Itu publikasi itu memang sulit, makin lama makin sulit sebenarnya. Itu membutuhkan usaha dan kerja keras, dan sebenarnya kalau saya ditanya secara pribadi, bagaimana sih supaya sukses dalam publikasi di jurnal-jurnal yang high impact factor atau di jurnal internasional, itu sebenarnya harus balik dari awal begitu. Jadi dari awal melakukan research itu memang sudah harus berhati-hati kita supaya hasil atau usaha yang kita lakukan untuk menghasilkan data-data tadi memang benar-benar qualified untuk dipublikasi di jurnal-jurnal Q1. Jadi pada prinsipnya kita tidak, walaupun Mas Nata berusaha ini ya, membantu misalnya dengan program ini bagaimana penulisan jurnal internasional, itu kita tidak bisa pada prinsipnya merubah hasil penelitian yang levelnya itu Q4 ke Q1. Nah, itu pada prinsipnya begitu. Tapi bisa hasil penelitian yang harusnya bisa masuk Q1 atau Q2 bisa jatuh ke Q3 atau Q4 kalau dilakukan dengan cara yang salah. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwasanya untuk publish di jurnal-jurnal Q1 itu tentunya memang membutuhkan semuanya itu harus benar-benar pas begitu ya. Kemudian tentunya jurnal Q1 lucunya di Amerika Serikat ini sampai sekarang sih sebenarnya orang itu nggak begitu peduli dengan Q1, Q2, Q3 gitu ya. Saya juga jadi ngeh atau jadi mengerti soal ini karena beberapa tahun belakangan ini selalu berhubungan dengan teman-teman di Indonesia, jadi tahu wah ini ternyata kalau di Indonesia sangat penting sekali. Tapi di sini pada prinsipnya ya memang kita tahu yang mana jurnal-jurnal yang impact factor-nya tinggi atau jurnal-jurnal yang top tier gitu kita tahu ya. Tentunya semua saintis ya inspirasinya ke situ. Kalau bisa publish di jurnal-jurnal top tier tentunya cukup baik dan membanggakan, dan memang berhubungan dengan ini ya karir juga. Jadi saya mengerti di Indonesia tentunya publikasi itu penting sekali, sama seperti di sini juga. Ya. Jadi kalau ini Mas Nata apa perlu slide atau boleh saya ngobrol aja, barangkali jumlahnya nggak begitu banyak. Ya, diserahkan ke Pak Taivo gimana baiknya. Ya. Kita dua-duanya bisa insya Allah ya. Ya, pada prinsipnya saya selalu kalau ditanya soal mempersiapkan paper atau jurnal itu saya bagi dalam dua bidang, satu dari bidang sainsnya sendiri, kemudian dari bidang penampilannya atau penulisannya. Jadi sainsnya sendiri itu harus memang benar-benar kualitasnya ya sesuai dengan jurnal atau impact factor dari jurnal tadi begitu ya. Jadi oleh karena itu saya anjurkan memang kalau memang niatnya dan dengan hadirnya di sini berarti semua berniat untuk publikasi di Q1 internasional ya, tentunya itu perlu diperhatikan kualitas dari sainsnya sendiri. Tentunya yang perlu kita perhatikan sebenarnya significance dari hasil penelitian kita tadi ya. Kemudian novelty, dan tentunya saya tahu background kita di sini barangkali berbeda-beda, jadi agak sulit bagi saya sebenarnya membuat satu generalisasi, karena orang biologi atau kedokteran misalnya barangkali beda dengan orang fisik atau matematik ya, atau apalagi social science. Jadi mohon maaf jika karena background saya lebih cenderung ke kimia, biologi, farmasi, kedokteran, barangkali apa yang saya sampaikan ya berhubungan ke sana, tapi silakan diambil kalau ada
hikmah yang lain yang bisa diambil dari apa yang saya paparkan di sini. Dan ini tentunya bukan harga mati, artinya pengalaman kita sebagai penulis, author tentunya berbeda-beda, sangat berbeda-beda sekali. Jadi saya berbicara sebenarnya penggabungan dari pengalaman sebagai editor, reviewer, dan author. Ya. Jadi itu saya gabungkan. Jadi pertama sekali saya kira secara saintifik, ya, sebelum kita memutuskan mau publish kemana, tentunya kita harus self evaluation terhadap hasil daripada penelitian kita tadi sendiri. Pertama tentunya signifikannya, yang kedua novelty, ya, tentunya bagi tergantung daripada jenis daripada bidang kita, penelitian kita. Misalnya orang yang penelitiannya itu bersifat discovery, tentunya perlu novelty-nya itu perlu. Ya. Novelty. Kemudian completeness. Di situ yang saya lihat masalah kadang-kadang saya menerima manuskrip dari teman-teman di Indonesia. Wah ini mohon dilihat, ini saya mau publish. Ini. Completeness itu jadi masalah kadang-kadang karena tidak komplit, tidak cukup, ya. Jadi misalnya melakukan satu penelitian, katakanlah bahan alam atau obat-obatan misalnya, itu masih dalam tingkat ekstrak, ekstrak ini aktif, itu barangkali bisa dipublish, tapi barangkali tidak akan bisa sampai ke jurnal-jurnal yang Q1 gitu. Kemudian saya melihat juga banyak secara pribadi banyak orang membagi-bagi, ya, jurnal itu misalnya yang sangat high impact atau top tier. Kemudian ada yang second tier. Tapi semua itu tentunya Q1. Kemudian ada yang disebut dengan solid. Jadi banyak sebenarnya jurnal-jurnal yang impact factor-nya itu tidak seperti Nature atau Science. Barangkali impact factor-nya hanya 4 atau 5, tapi solid, jurnalnya itu solid, ya. Artinya itu prestigious, dan sebenarnya untuk publish di jurnal-jurnal seperti itu juga sebenarnya sudah cukup sulit begitu, ya. Apalagi kalau kita cerita tentang misalnya jurnal di second tier, bagi saya sih top tier juga, macam JACS, misalnya Journal of American Chemical Society. Itu sangat sulit sekali untuk publish di situ. Impact factor-nya sekitar 15. Tentunya kalau macam Nature, Science itu udah 40 impact factor-nya. Tapi itu sebenarnya sangat cukup bias juga pembagian ini. Karena dari segi saintifiknya belum tentu publication yang di Nature itu lebih bagus dari publication yang di JACS misalnya. Tapi karena Nature tentunya mereka editorial timnya itu punya misi tertentu dan selektif terhadap sesuatu yang barangkali yang lebih hot dan lebih ini, ya. Jadi belum tentu scientifically itu lebih bagus. Tapi anyway, secara general memang kita akui lebih sangat sulit untuk publish di jurnal-jurnal seperti Nature, Science, Cells, dan sebagainya. Alright. Tapi daripada kita ngobrolin tentang itu, barangkali mari fokus dulu bagaimana kita bisa publish di jurnal-jurnal yang minimal cukup solid di bidang kita masing-masing. Tentunya membutuhkan yang saya sebutkan tadi, signifikan dari penelitian kita itu penting sekali. Tapi tentunya signifikan itu relatif. Karena sebagai saintis saya itu selalu excited terhadap apa yang saya lakukan, gitu ya. Bagi saya, wah ini signifikan sekali. Kalau enggak, ngapain saya melakukannya? Tapi yang perlu kita sadari, signifikan itu harus kita sesuaikan dengan tren atau dengan apa yang dibutuhkan saat ini, begitu. Kemudian impact daripada hasil penelitian kita. Kemudian novelty. Novelty ini kadang-kadang sulit ditebak karena untung-untungan, ya. Jadi banyak novelty itu biasanya muncul dari penelitian kita sendiri yang tanpa kita sadari kadang-kadang. Itu yang menjadi novelty. Kalau kita udah tahu outcome-nya dan kita temukan outcome-nya, berarti sebenarnya sih nggak novelty lagi begitu. Anyway,
Kemudian tentunya completeness yang saya sebutkan tadi, salah satu klik atau cara-cara untuk mengatasi masalah completeness ini, saya kira kenapa tidak komplit, karena barangkali ada keterbatasan instrumentasi, keterbatasan technical skill dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu apa yang keterbatasan itu sebenarnya bisa diakali atau bisa ditanggulangi dengan melakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sangat penting saya kira terutama bagi teman-teman yang bekerja di institusi yang misalnya instrumentasinya belum lengkap begitu, barangkali perlu dipikirkan bagaimana berkolaborasi dengan institusi lain atau saintis lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira itu akan cukup membantu. Kemudian tentunya misalnya kalau kita ingin tetap up to date dan tetap compete ya untuk publikasi-publikasi seperti itu, kita harus tetap mengikuti state of the art ini teknik ya, dan cutting edge methodology. Cutting edge misalnya kalau ada teknik-teknik baru begitu, itu yang biasanya lebih dihargai ya, biasa namanya manusia ya, reviewer juga kalau melihat sesuatu yang baru, wah ini menarik, misalnya CRISPR-Cas, ya pernah dengar CRISPR-Cas, misalnya gene editing, itu genom itu udah bisa diedit gitu ya manusia. Nah yang seperti itu yang dapat Nobel Prize tahun ini. Jadi banyak orang yang memang lab-lab internasional itu banyak yang jumping into itu ya, di area seperti itu, karena memang baik kita sadari atau tidak, atau diinginin atau tidak, memang ya disitulah ininya, excitement-nya begitu. Jadi sekali lagi karena misalnya ada keterbatasan technical skill, ya kolaborasi atau selalu mencari kesempatan beasiswa atau funding ya, travel grant misalnya, untuk bisa pergi ke lab-lab lain di negara lain, misalnya ke lab saya misalnya begitu ya. Jadi dengan begitu ya secara kolaborasi bisa menghasilkan data-data yang bisa dipublish di majalah yang high impact begitu. Itu dari segi scientificnya. Kemudian dari segi presentasinya. Nah, tentunya story-nya itu penting. Jadi kalau kita menulis sesuatu itu, walaupun ini science ya, bukan novel atau bukan apa, tapi tetap kita harus mempunyai suatu story di situ yang membuat orang itu membaca menjadi excited ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan penelitian dari A, B, C, D, E begitu ininya sequence-nya. Tapi waktu kita presentasi itu nggak harus A, B, C, D, E. Kita bisa saja kita balik itu. Kita mulai dari hasil E, kemudian B, kemudian D. Yang penting story-nya itu, alurnya itu menjadi enak gitu untuk diikuti. Nah, itu salah satu teknik juga dalam penyampaian daripada hasil penelitian kita tadi. Jadi nggak karena wah saya mulainya dari A kemudian B ke C, jadi diceritakan juga seperti itu kadang-kadang cukup membingungkan. Jadi lebih bagus kita setelah dapat datanya itu kita harus alurnya itu kita buat dulu ceritanya gimana, kemudian datanya itu dicocokkan ke situ. Itu salah satu teknik barangkali yang untuk meningkatkan reditabilitas daripada tulisan kita sehingga itu gampang dimengerti, menarik begitu ya. Kemudian masalah penampilan daripada figures atau gambar-gambar di ini kita, walaupun tidak kritikal tapi sangat penting saya kira. Jadi kalau penampilannya jelek misalnya, seperti mahasiswa saya misalnya dalam bidang kami itu kadang-kadang harus menghasilkan
ini ya, protein gel itu gel electroporation dan sebagainya. Itu bisa saya suruh 10 kali tuh ulang. Kalau hasilnya itu kurang bagus, itu kita ulang. Jadi menghasilkan data yang cukup bagus. Kemudian statistik itu harus diperhatikan juga. Kalau mau publish di jurnal-jurnal yang high end itu sangat penting kan statistik itu. Kemudian apalagi yang dalam bidang biologi ya, karena biologi itu sangat ini sekali banyak diversity-nya itu banyak ya. Jadi statistik itu sangat penting. Jadi data quality penting, reproducibility juga sangat penting, reproducibility. Jadi biasanya kebetulan saya ada beberapa kali mempunyai kesempatan publish di jurnal di Nature series begitu. Itu setiap figure, setiap gambar atau graf yang kita berikan, itu kita harus beritahu mereka statistiknya bagaimana. Yang tidak juga, itu mereka minta kita buat statement bahwasanya eksperimen ini sudah dilakukan minimal 3 kali dengan hasil yang sama. Nah, itu sekarang jurnal series itu mewajibkan. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu baca jurnal Nature itu, di datanya itu kadang biasanya itu ada tertulis seperti itu. Ya. Kemudian yang sudah saya sebutkan tadi tentang multidisciplinary. Nah, itu sebenarnya sangat penting sekali. Jadi kita bukan hanya melakukan sesuatu yang kita tahu saja, tapi kita lihat dari alur ceritanya itu bagaimana. Karena waktu sebagai reviewer, misalnya saya membaca tulisan atau suatu manuskrip, tentunya saya tuh punya pertanyaan-pertanyaan di kepala sendiri gitu loh. Baca, oh ini begini. Terus sebenarnya kalau dari sini itu gimana gitu. Nah, itu kalau misalnya kita berhentinya terlalu awal, misalnya wah saya menemukan suatu ekstrak yang aktif terhadap malaria. Nah, tapi kan saya pengen tahu isinya apa sebenarnya. Ya kan, kalau ekstrak aktif dalam malaria itu barangkali tidak begitu bermakna bagi saya. Tapi kalau dilaporkan, wah kami temukan ini aktif, kemudian kami isolasi senyawa berkhasiatnya, dan kami temukan senyawanya ini menarik, ya kan, senyawa baru dan sebagainya. Nah, itu membuat orang excited membacanya, kan gitu. Jadi tentunya kalau kita nggak bisa melakukannya itu ya kerjasama dengan orang lain, itu multidisciplinary. Itu barangkali dengan cara-cara seperti itu bisa meningkatkan kualitas daripada paper kita tadi, ya. Jadi yang selama ini kita selalu melakukan hal yang sama saja di lab kita sendiri, barangkali perlu dipikirkan, wah bagaimana kita ini ya membawa hasil ini one step further gitu, untuk meningkatkan kualitas dari paper itu sendiri. Ya. Kemudian selain sains dan presentasi, memang untuk sukses dalam publikasi itu luck juga harus ada ya. Nasib-nasiban juga sebenarnya, terus terang. Karena proses daripada review manuskrip ini sangat bias. Bias dalam arti kata, paper kita itu hanya dikirim ke barangkali 2-3 orang saja. Nah, kita terima atau tidak, 2-3 orang inilah yang menentukan nasib daripada paper kita itu. Jadi kalau kita lucky enough, yang reviewer itu kebetulan baik orangnya dan sangat ini, barangkali dia positif. Tapi kalau yang sangat kritikal, sangat ini, barangkali sangat negatif, ya kan? Nah, itu luck. Tapi tentunya ya yang paling penting tentunya kualitas tadi, karena pada prinsipnya kan saintis ini walaupun semua berbeda-beda, tapi ininya standarnya hampir sama barangkali ya. Barangkali saya overstatement juga itu, barangkali standarnya juga beda. Tapi ya begitulah, asal paper kita itu bagus ya insya Allah orang membacanya juga merasa oh ini worth untuk dipublish begitu. Itu jadi luck itu penting sekali. Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, sains itu yang penting, tapi penampilan itu walaupun barangkali tidak akan bisa merubah
atau meningkatkan paper kita itu sangat drastis, tapi bisa menjatuhkan sebenarnya. Jadi kalau story-nya itu nggak benar misalnya, atau penulisannya tidak baik, language-nya, karena kebetulan kan kebanyakan atau hampir semua ya publikasi internasional itu dalam bahasa Inggris. Jadi itu kualitas bahasa Inggrisnya itu harus benar, harus baik. Ya barangkali ada yang bilang ya Pak Taifu ngomongnya gampang, padahal ya saya sendiri mengalami kesulitan itu. Artinya bukan berarti, sementara orang Amerika sendiri aja, mahasiswa saya yang lahir dan besar di sini, kadang-kadang saya lihat tulisannya, saya bilang apa ini gitu ya. Karena menulis itu sebenarnya tidak gampang ya. Apalagi dalam bahasa Inggris bagi kita yang bukan English speaking people ya. Tapi harus kita usahakan sebaik mungkin supaya tulisan Inggris kita itu benar. Karena apa? Ini pengalaman saya sebagai editor, itu sangat sulit sekali mencari reviewer. Jadi bukan gampang itu mencari reviewer. Jadi misalnya saya dapat paper manuskrip, saya mau kirim keluar, itu kadang-kadang saya harus, untuk mencari 2 orang reviewer aja, itu saya harus approach barangkali 6 orang atau 8 orang. Dari sekian banyak, barangkali 2 kalau saya laki bersedia untuk mereview. Nah, saya juga berkali-kali tentunya, hampir setiap minggu ada yang minta untuk review ya. Jadi kalau begitu sebagai reviewer, begitu kita terima undangan untuk mereview, pertama tentunya ini bakal menghabiskan waktu saya minimal setengah hari ini, atau barangkali 1 hari ya kalau mau serius. Tapi kita merasa karena kita juga publish ya sebagai kita bertanggung jawab lah, kan tentunya paper kita orang lain juga yang mereview ya, tentunya kita harus bertanggung jawab ya, kita harus juga mereview paper orang begitu. Tapi tentunya pertama apa yang kita lihat waktu kita minta orang mereview itu biasanya kita kirim abstraknya, ya kan, ada title, ada abstrak. Nah itu kalau baca abstraknya itu udah kita nggak ngerti, tulisannya wah bahasa Inggrisnya hancur-hancuran, itu 95% itu bakal kita oh no, ya kan, I'm not going to spend time trying to understand this, reject ya. Jadi nggak ada yang mau mereview paper kita gitu. Jadi mohon make sure minimal abstraknya itu harus benar-benar polish, harus benar-benar baik, bahasa Inggrisnya tidak ada typos, tidak ada yang aneh-aneh tulisannya. Ya. Kemudian title juga sangat penting sekali tentunya. Title itu saya lihat banyak teman-teman di Indonesia, ini tentunya tidak semua ya, tapi dari hanya ini saja yang saya lihat itu banyak title-nya itu sangat panjang gitu. Panjang sampai tiga baris kadang-kadang ya. Characterization bla 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 bla, panjang begitu. Jadi kita membaca titelnya aja mikir dulu ini tentang apa ya gitu ya. Itu sebenarnya titel yang agak kurang baik. Kalau bisa titelnya itu singkat, paling panjang itu barangkali 1 baris ya. Kalau harus 1 baris setengah oke, tapi harus bahasanya itu sangat sederhana begitu. Ya, singkat sederhana. Jadi tidak perlu misalnya menambahkan dengan menggunakan metode ini dan itu misalnya ya. Kecuali memang kalau yang fokusnya di metodenya. Tapi kalau enggak ya itu enggak perlu ya. Jadi kalau terlalu panjang itu kita bacanya juga ini tentang apa sih sebenarnya gitu. Jadi make it short tapi eye catching dan menarik. Saya juga terus terang saya sendiri mengalami kesulitan kadang-kadang mencari titel untuk paper saya. Itu bukan sekali 2 kali, hampir setiap kali ya. Jadi itu berkali-kali saya rubah itu titelnya, berkali-kali. Kemudian cara yang lain itu saya tulis misalnya 5 titel kira-kira begini, itu saya sebarkan itu ke teman-teman ya, ke profesor yang lain atau ke postdoc saya begitu, ke mahasiswa.
saya baru tanya, ini gimana ini kira-kira apa? Kamu suka yang mana begitu ya? Itu sebenarnya penting karena kalau itu kadang-kadang kita udah mentok, rasanya semua cocok aja gitu ya. Tapi barangkali kalau dari mata orang lain itu bisa lain. Jadi itu salah satu trik juga. Jadi titel penting, abstrak juga sangat penting ya dalam penelitian. Ya saya katakan tadi, bisa saja hasil penelitian kita itu cukup bagus untuk bisa dipublish di Q1. Tapi karena kita nulisnya itu nggak benar, abstraknya itu nggak benar, itu nggak ada yang mau review dan ya kan terus di reject misalnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kalau memang hasil penelitiannya memang tidak menarik dan datanya tidak cukup atau tidak itu, wah mau diapain juga ya susah gitu ya. Tapi kesian kalau yang datanya bagus dan semuanya bagus, tapi tetap juga nggak diterima gara-gara hanya penulisannya tidak benar. Ya. Kemudian waktu kita mau publish atau kita submit manuskrip kita itu harus kita convince supaya paper kita itu dipublish. Tentunya editornya, ya, editornya itu penting. Kalau saya punya pengalaman seperti ini, satu paper saya di review itu reviewernya itu yang satu agak suportif, yang satu agak lukewarm, artinya hangat-hangat kuku dan bahkan menganjurkan untuk ini dipublish, ini kurang cocok di paper ini gitu ya. Tapi editornya itu tidak mereject. Editornya tidak mereject, oke, kamu harus perbaiki ini menurut apa ini. Jadi itu ketahuan bahwasanya editornya sendiri suka dia dengan paper kita ini. Tapi ada pengalaman yang lain, itu ada 2 reviewer juga. Ini komennya biasanya ya tidak langsung terima, tapi sepertinya cukup suportif. Tapi kena reject. Jadi saya tahu, wah ini editornya yang nggak suka ini dengan paper ini, ya. Jadi walaupun udah ini komennya agak suportif, ya tetap di reject sama dia. Oke, jadi waktu kita masukkan manuskrip kita, tentunya pertama dievaluasi dulu kelengkapannya oleh editorial staff. Setelah itu dikirim ke editor in chief ya, atau kalau di Nature System itu dia bilang editorial team ya dikirim. Mereka yang review pertama. Nah kalau jurnal-jurnal yang high end biasanya mereka itu tidak itu di screen dulu kan, tidak langsung dikirim ke reviewers karena mereka tahu mereka tidak mau menggunakan reviewer terlalu sering. Jadi yang kira-kira yang tidak qualified mereka reject terus di situ ya. Nah, artinya apa? Pertama sekali yang menentukan nasib manuskrip kita itu editor in chief atau editorial board atau editorial team ya. Oleh karena itu cover letter. Jadi kalau diminta cover letter itu sangat penting sekali. Di cover letter itulah kita harus buat make the case gitu ya. Kita harus membuat tulisan yang sangat baik sekali, mengconvince editor itu. Karena editor ini kadang-kadang kan dia dari bidang tertentu, sementara kan bidang yang dipublish di paper itu luas sekali. Kadang-kadang dia nggak ngerti juga. Tapi kalau kita tidak berhasil mengconvince mereka, itu bakal di-reject langsung di situ ya. Jadi karena saya pernah juga melihat cover letter dari salah satu teman dari Indonesia, itu saya kira tidak sufficient begitu ya. Harus cover letter itu misalnya begini, misalnya dibilang cover letter opsional. Kalau saya bilang sekarang dulunya kalau saya dulu ya waktu masih awal-awal dia bilang opsional, wah kebetulan ini saya nggak harus nulis cover letter kan begitu. Tapi sekarang kalau dia bilang opsional, saya tetap nulis cover letter. Kenapa? Saya sadar sekarang bahwasanya editorial board itu atau editorial team itu sangat penting sekali. Jadi pertama kita harus meyakinkan mereka dulu. Ya, tentunya mereka tidak akan membaca paper kita secara keseluruhannya. Di cover letter itulah harus kita tulis signifikannya apa. Ini hasil penelitian ini
penting sekali kita bilang untuk apa misalnya. Itu harus kita jelaskan dengan baik. Tentunya dengan bahasa Inggris yang baik pula. Ya. Jadi cover letter itu saya kira sangat penting. Ya. Kemudian tentunya title dan abstract, ya, itu semua sangat penting. Kemudian tentunya ini common sense. Sebelum kita publish harus kita lihat dulu ini requirement-nya ya. Jadi harus kita lihat instruction for authors-nya itu. Instruction-nya bagaimana. Jadi jangan kita asal-asal aja nulis, tidak mengikuti instruksi daripada jurnal itu, ya akan ditolak juga akhirnya. Atau barangkali dari awal di screen oleh ininya, staffnya udah langsung ditolak itu kadang-kadang, atau disuruh ulang lagi ya. Nah itu hal-hal yang saya kira bisa dilakukan dan bisa kita tingkatkan ya. Saya kira demikian. Kemudian ya kalau misalnya paper kita itu direview dan dikembalikan, disuruh revision misalnya, wah itu revision itu as good as acceptance sebenarnya ya. Kalau udah diminta suruh revisi, berarti itu walaupun kadang-kadang komennya itu benar-benar brutal, komennya itu kadang-kadang meminta suruh buat ini, suruh itu ya. Mohon maaf. Tapi kalau diminta revision itu biasanya minimal editornya itu suportif. Ya. Jadi kalau memang kita terlalu kesal bacanya, pertama ya taruh aja dulu, put aside ya 2-3 hari, kemudian baru baca lagi. Terus semua komen itu harus direspon. Tapi responnya itu bisa berbagai macam, artinya tidak harus kita mengulangi eksperimennya kadang-kadang ya. Jadi kalau yang bisa dilakukan secara cepat ya untuk menyenangkan reviewers kita lakukan begitu. Tapi kalau terlalu sulit ya kita jadi karena reviewer itu kan manusia juga. Artinya mereka itu kalau buat komen itu senang kalau kita itu mengakui atau melegitimasi komen dia itu. Tapi kita responnya itu bisa berbeda-beda. Jadi kadang-kadang revision itu dikirim balik ke reviewer yang sama. Jadi kita harus hati-hati. Pertama, jangan sampai kita menulis kata-kata yang kasar dan yang membuat orang marah begitu. Jadi secara sopan kita ini, kalau misalnya kita setuju, oh thank you very much ya kan, we agree, bla bla bla. Tapi kadang-kadang tidak perlu kita melakukan eksperimennya, kita bilang, well we have had discussion. Jadi misalnya dia bilang, wah ini belum tentu begini, harusnya bisa juga begini. Kalau memang bisa kita buktikan dengan data yang ada, yang lain, tambahkan di situ. Atau kalau tidak, kita diskusinya, ya bahwasanya memang ini masih ada 2 kemungkinan begitu. Kemudian salah satu lagi masalah yang harus kita hindari, jangan overclaim ya. Karena reviewer itu mereka itu mencek data kita itu semua itu berdasarkan apa yang kita klaim. Yang kita tidak klaim biasanya mereka tidak ini kan. Kalau kita klaim A tambah B menjadi C, mereka itu bakal melihat datanya, apa benar nggak ini A tambah B jadi C begitu. Jadi klaimnya itu harus sesuai dengan datanya. Ya. Jangan overclaim. Biasanya, kemudian tentunya tergantung daripada level daripada jurnalnya ya. Barangkali dengan gamblang mereka katakan, wah ini datanya kurang cukup untuk jurnal ini. Jadi pernah kami ini tahun 2007 publish di Journal of di Nature Biotechnology. Itu 3 kali itu balik. Setiap kali minta eksperimen baru gitu. Jadi udah kalau dihitung-hitung itu satu paper itu seharusnya bisa 3 paper atau 4 paper yang agak lebih ini ya. Jadi kadang-kadang ya itu pertimbangannya, apakah memang kita benar-benar butuh untuk masuk ke jurnal bioteknologi.
lebih bagus barangkali 2-3 paper di tempat lain. Tapi on the other hand, jangan sampai kita hanya mau number saja, walaupun numbers count ya, number count, tapi paper kita itu semua di low level journal. Itu saya pribadi merasa sayang ya, karena untuk membuat paper itu kan kita setengah mati itu, kerja, penelitian, menulis dan sebagainya, belum lagi psychology pressure ya, atau itu kalau hanya masuk ke jurnal yang low level dan tidak ada yang baca, itu sepertinya sia-sia ya. Kadang-kadang perlu juga kita gabungkan data-data kita itu dari berbagai studi, membuat satu paper yang bagus yang dibaca orang gitu. Sorry, ini barangkali kepanjangan, saya bisa ngobrol sampai besok pagi ini ceritanya. Saya stop di sini, barangkali diskusi akan lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Taiful. Sebenarnya saya juga sangat menikmati paparannya Pak Taiful, walaupun tanpa ada slide, tapi kita engage banget di situ, jadi belum di-cut dari tadi, Pak. Terima kasih banyak ya Pak Taiful atas paparan yang menarik. Jadi saat ini mungkin kita masuk sesi tanya jawab saja. Jadi ketentuannya peserta ingin tanya, dipersilahkan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Tapi sebelum ada pertanyaan interaktif, mungkin saya mau memanggil Pak sebentar, Pak Riyadi dari Babatan. Mungkin mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Pak Riyadi. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, Prof. Taiful. Terima kasih, Pak Riyadi. Apa kabar? Saya ingin bertanya, Pak. Tadi disebutkan yang pertanyaan pertama ini, bila paper itu merupakan hasil discovery, kan memang harus ada novelty-nya. Apakah bila bukan bagian dari discovery atau penelitian itu boleh tidak ada novelty-nya, gitu, Pak? Itu saja sih, Pak. Terima kasih. Oke, ininya maksudnya detailnya bagaimana, Pak Riyadi? Maksudnya dalam penelitian apa misalnya? Penelitian di bidang apapun sih sebenarnya. Namun memang kalau misalkan bukan hasil penelitian berarti tidak harus ada novelty-nya gitu ya, maksudnya ya? Atau bagaimana, Pak? Misalnya maksud saya kalau misalnya penelitian kita itu penelitian yang bersifat discovery. Jadi penelitian ini kan publikasi ya. Publikasi itu bisa saja berdasarkan theoretical ya. Jadi ada misalnya seperti orang matematik atau fisik kan ada theoretical physics misalnya. Nah itu barangkali beda. Kemudian dari orang farmakologi misalnya, biasanya mereka itu selalu berdasarkan hypothesis based ya, punya hipotesa, kemudian itu di proof atau dicek dan sebagainya. Kemudian ada misalnya dalam bidang discovery, misalnya discovery tumbuhan baru atau obat-obatan baru dan sebagainya, tentunya harus ada novelty-nya di situ ya. Jadi misalnya karena dalam bidang saya misalnya dalam bidang drug discovery, obat-obat penemuan obat-obat baru dari alam misalnya. Nah, contohnya saja saya mengambil suatu tumbuhan A. Saya mau melakukan discovery obat baru dari tumbuhan A. Nah, itu tentunya harus ada obat barunya begitu ya. Jadi ada senyawa kimianya itu memang benar-benar baru, belum pernah ditemukan oleh orang lain begitu. Tapi kalau sudah pernah ditemukan oleh orang lain, nah itu tentunya jurnal-jurnal yang solid seperti itu tidak akan menerima seperti itu. Wah, ini tidak ada novelty-nya, artinya tidak ada hal baru yang bisa dipelajari dari situ atau yang bermanfaat bagi orang lain jika dipublish juga. Karena senyawanya sudah ditemukan ya. Jadi itu yang saya maksud dengan discovery tadi, Pak Riyadi. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Satu lagi, kalau terkait yang overclaim, ya. Sebenarnya efeknya apa ya? Ketika kita di paper menyebutkan terlalu overclaim, terhadap reviewer, dampaknya apa bagi kita? Terima kasih.
dampaknya secara pribadi barangkali nggak ada ya, katanya paling papernya di reject ya. Tapi overclaim itu berhubungan dengan rigor. Kadang-kadang rigor itu ketika kita melakukan satu penelitian itu, nah ini salah satu barangkali yang perlu kita perhatikan juga, itu harus pembuktiannya itu dari berbagai aspek ya sebelum kita membuat suatu kesimpulan begitu. Jadi kalau itu sangat penting sekali kalau di sini, terutama misalnya waktu kita menulis grant proposal NIH, National Institute of Health grant proposal, itu salah satu aspek yang dilihat ya rigornya itu. Artinya kita untuk menjawab suatu pertanyaan atau mengadres suatu question itu bukan hanya diuji dengan satu metode saja misalnya ya, karena bisa saja metode lain waktu diuji dengan metode lain hasilnya beda begitu. Jadi harus rigor, itu satu. Jadi kadang-kadang ada hasil sedikit saja kita sudah membuat kesimpulan yang bermacam-macam begitu. Nah itu waktu kita tulis ya kelihatannya menarik awalnya itu, tapi dilihat datanya wah ini tidak disupport sama sekali. Jadi klaim kita itu tidak disupport oleh data yang ada begitu ya. Nah dan itu sebenarnya beda dengan misalnya plagiarism. Kalau plagiarism itu udah benar-benar bisa di ini ya, bisa di apa namanya blacklist. Tapi kalau overclaim itu barangkali ya tidak ini ya, paling ditolak saja ini. Wah ini tidak benar ini gitu. Saya kira-kira itu maksud pertanyaannya Pak Riyadi. Ya, terima kasih Pak. Saya sedikit sharing. Saya pernah mengirimkan dan dinyatakan overclaim. Waktu itu saya yang dibilang overclaimnya itu terkait dengan analisisnya di pembahasannya. Nah, saya udah ketemu hasilnya, kemudian analisis itu saya dibilang overclaim. Namun beliau ketika reviewer masih memberikan masukan dan saya diminta untuk merevisi. Nah, kemudian saya mencoba mengikuti semuanya, tentunya dengan menambahkan apa namanya yang disebut mereka sebagai overclaim tersebut. Harus menambahkan waktu itu sih saya karena saya terkait dengan peningkatan keamanan pengiriman data dari sistem kontrol suatu industri lah gitu ya, kontrol industri. Nah, jadi saya harus menambahkan suatu analisis lagi baru. Namun akhirnya bisa dinyatakan diterima. Itu sih kira-kira. Alhamdulillah bagus Pak Riyadi. Jadi ya overclaim itu bisa dengan penambahan data tentunya ya untuk mensupport klaim kita tadi. Alternatif lain ya di diskusinya itu ya, jadi kita tune down lah istilahnya, tune down klaim kita, kemudian menambahkan diskusi. Misalnya yang saya berikan contoh tadi, misalnya dari hasil data kita buat suatu kesimpulan, ya kan? Ternyata belum tentu benar kesimpulan itu. Bisa saja possibilities-nya itu bisa beberapa sebenarnya, ya kan? Jadi kita nggak bisa langsung klaim seperti itu. Bisa kita diskusikan. Walaupun kita percaya bahwasanya ini kemungkinannya ini, tapi kemungkinan lain bisa juga seperti ini. Nah itu di diskusi misalnya, itu salah satu trik sebenarnya untuk bisa menjawab komen atau apa namanya komen daripada reviewer tanpa harus melakukan penelitian lagi gitu. Tapi kalau memang sudah ada datanya atau penelitian yang bisa dilakukan dengan mudah ya lebih bagus lagi sebenarnya ya. Karena begitu kita publish itu begitu keluar itu tidak bisa ditarik lagi. Jadi seperti ucapan kita ya sama itu. Jadi dalam publikasi juga misalnya kita mau membuat kesalahan itu mereka tidak mau merubah yang sudah dipublish. Ya kan? Makanya selalu ada yang disebut apa? Erratum ya kan atau correction. Nah, itu disubmit, kita harus submit lagi itu. Jadi yang asli yang kita publish pertama itu tidak akan dirubah-rubah oleh mereka. Jadi ditambahkan dengan erratum. Jadi setiap orang baca publikasi yang pertama ini ada linknya ke erratum tadi. Jadi atau correction. Jadi
Ya seperti itu. Jadi artinya kalau kita buat kesalahan itu ya menjadi ini ya baku sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita bisa sebelum benar-benar dipublish, kalau bisa kita rubah atau perbaiki, saya kira lebih bagus. Jadi yang Pak Riyadi alami misalnya dengan data yang baru mensupport itu, ya itu sangat idealnya seperti itu Pak Riyadi. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Prof. Ya sama-sama. Selanjutnya mungkin saya akan panggil Ibu Azizah dari USU. Bu Silakan, Azizah Ibu, jika ini ada senior pertanyaan. saya ini sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Prof. Taipo ya telah menjelaskan secara detail kiat-kiat tentang penulisan artikel yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal level Q1. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya ya. Memang tadi ya semua disampaikan Prof. Taipo itu memang udah kena ya dengan apa yang saya alami. Signifikansi, novelty, dan completeness itu memang harus diperhatikan. Saya ada beberapa kali nulis artikel itu ditolak di Q1. Salah satu di antara komennya itu novelty katanya. Apa sebenarnya manfaat dari hasil penelitian kita itu untuk ya secara global. Kalau manfaat yang kita tulis itu hanya secara nasional itu tidak akan menjadi tidak akan jadi pertimbangan mereka untuk diterima di artikel mereka itu. Kemudian kami di USU itu ya ada namanya penelitian talenta. Itu ada batasan waktunya, penelitian hanya dilaksanakan dalam 6 bulan. Ya, baru beberapa bulan kita udah diminta untuk membuat laporan 70% ya, kemudian laporan 30%. Jadi dengan kondisi seperti ini tentu akan mempengaruhi data-data yang kita peroleh. Jadi ada keterbatasan waktu, apalagi saya itu di bidang klinis ya, nggak bisa saya mengangsuri dari awal gitu ya, karena penelitiannya prospektif. Nggak bisa saya mengangsuri dari awal gitu ya, supaya saya itu dapat kira-kira memperoleh data yang sama dengan jumlah data yang biasanya kebanyakan ilmuwan itu kalau di Q1, Q2 mereka sampai beratus, beribu sampelnya. Tiba-tiba kita misalnya sampel kita hanya 50 ya. Jadi itu kan akan mempengaruhi kemungkinan diterimanya ya. Kemungkinan diterimanya artikel itu. Jadi ada beberapa kali ditolak. Saya udah ngomong juga ini tentang ini kepada Prof. Taipo waktu itu ya. Sudah ngomong juga tentang ini. Kemudian kalau menurut pendapat saya, kalau kita masukkan di level Q1, kalau ada reviewer, banyak reviewer yang mengomentari kita, syukur alhamdulillah. Karena komen dari mereka itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki artikel kita. Walaupun nanti akhirnya kita akan memasukkan artikel itu ke level yang di bawahnya. Kemudian pertanyaan saya kepada Prof. Taipo, bagaimana kira-kira ya strategi yang harus kita lakukan supaya kondisi kita tadi itu ya keterbatasan waktu hanya 6 bulan. Jadi apa strategi yang harus kita buat supaya masyarakat internasional ini kan dipublikasi untuk masyarakat internasional. Kalau tidak bermanfaat, ya mereka merasa rugi kalau tulisan kita itu dipublish di jurnal mereka. Seperti pernah saya submit ke BMC tentang resistensi antibiotik. Jawaban dia bukan persoalan di format udah saya sesuaikan sesuai dengan acuan yang di BMC itu, infectious diseases. Jadi ditulis di situ ya sama seperti apa tadi yang disarankan oleh Prof. Taipo lah, harus ada international comparison. Barulah dia baru dia menganggap hasil penelitian kita itu bermanfaat untuk
masyarakat internasional, karena masyarakat internasional yang membaca tulisan kita itu aja prototipe. Jadi bagaimana strateginya? Baik, Terima kasih. terima kasih Prof. Azizah. Tadi sebelum kita mulai juga saya tadi sempat ngobrol dengan Pak Nata dengan Mbak Dewi. Saya sebutkan bahwasanya terjadi disconnect antara pembuat kebijakan dengan kenyataan di lapangan, gitu ya. Membuat kebijakan misalnya dana penelitian dikasih untuk 6 bulan, kemudian minta paper langsung atau 70% datanya. Itu tidak mungkin. Di sini saja yang mahasiswa saya postdoc kerja hampir berapa ya, 10-12 jam per hari setiap hari. Itu kadang-kadang 2 tahun itu belum ada paper, itu kadang-kadang. Itu kerja terus-terusan, itu bukan ini ya, full time, dan lebih dari 8 jam kerjanya per hari. Itu memang satu masalah yang saya lihat di kita di tanah air. Jadi saya belajar untuk mengatasi itu. Barangkali saya teringat dulu waktu saya S3 di Jepang, itu ternyata sistem di Jepang itu dulu ya hampir sama seperti itu. Artinya setiap diberi dana itu mereka minta hasilnya cepat gitu. Hasilnya apa? Jadi yang dilakukan di sana itu dulu dikerjakan. Jadi dana yang ada ini dikerjakan untuk yang akan datang begitu. Jadi datanya harus siap dulu baru minta grant-nya begitu. Jadi begitu dapat grant-nya dalam 6 bulan datanya udah siap, padahal memang udah siap sebelumnya. Jadi memang harus ada investasi awal, apakah dari dana-dana yang lain barangkali. Jadi harus ada datanya. Kemudian benar yang disebutkan Prof. Azizah tadi, signifikannya itu harus jelas ya kalau untuk publikasi internasional. Saya ingat dulu kan kalau kita melakukan skripsi mahasiswa itu sangat lokal sekali ya. Misalnya penelitian kadar logam berat di sumur di Kampung Sidoarjo. Itu tugasnya Dinas Kesehatan Sidoarjo, itu bukan tugasnya kita, dan itu tidak akan bisa dipublish di internasional karena nggak ada hubungannya ya. Itu hanya satu tempat aja, satu lokasi. Kemudian kalau saya lihat atau saya mengerti apa yang disebutkan oleh Prof. Azizah tadi, misalnya mengenai resistensi, itu karena datanya itu lokal ya. Jadi salah satu barangkali cara untuk menangani itu yaitu kolaborasi tadi. Jadi kalau kita punya koneksi di negara-negara yang lain, di beberapa negara yang lain, nah itu kita minta mereka juga mencari datanya di negara-negara lain itu. Nah itu nanti digabungkan menjadi satu begitu. Tentunya ini kolaboratif research dan internasional ya. Saya kira itu sangat menarik. Misalnya bukan hanya di Medan saja, misalnya juga di Sri Lanka, di Guam ya, atau daerah-daerah tropis misalnya, itu semua digabung jadi satu. Jadi ini sebagai contoh, salah satu teman saya dari ETH melakukan penelitian marine ya, marine organism. Dia menemukan ternyata kan banyak spons itu binatang laut itu menghasilkan senyawa berkhasiat. Ternyata bukan sponsnya yang menghasilkan senyawa berkhasiat, tapi simbionnya, ada mikroorganisme yang hidup di dalam spons tadi yang menghasilkan senyawa berkhasiat tadi. Kemudian dia sampel, dia kerjasama dengan saintis seluruh dunia. Jadi sampel spons dari berbagai lokasi di seluruh dunia ya. Nah itu diteliti, diambil itu bakterinya juga nggak bisa dibiarkan ya. Jadi itu single cell itu di sequence genomnya itu single cell ya. Jadi itu luar biasa penelitiannya. Jadi dari segi cutting edge-nya juga sangat tinggi, dari segi state of the art tekniknya juga sangat tinggi. Kemudian dari segi region-nya itu mencakup seluruh dunia. Jadi yang seperti itu ya bisa publish di Nature misalnya ya. Tapi benar yang seperti Prof. Azizah sebutkan tadi. Terima kasih pertanyaannya. Semoga ya
itu bisa bermanfaat. Barangkali kolaborasi tadi ya. Kalau misal ada atau barangkali kalau tidak misalnya internasional juga dari berbagai lokasi di Daerah, Indonesia di minimal daerah ya. di Indonesia gitu ya. Iya. Oke. Tapi Terima kasih ya. kalau dari misalnya dari negara-negara tropis atau memang harus ada timnya ya, jangan terlalu random. Misalnya atau dari negara-negara yang middle income, ya kan. Jadi ada timnya, jadi bisa dibuat satu kesimpulan begitu. Terima kasih Prof. Taipo. Sama-sama. Lain kali akan dipikirkan ya kolaborasi international collaboration. Terima Betul. kasih. Terima kasih Ibu Aziza. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari Ibu Sausan, selanjutnya mungkin dari Ibu Ika Nurlaila ya. Ibu Sausan, apakah masih bergabung di Zoom? Ibu Sausan Nafisa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Prof. Cuman mohon maaf sebelumnya, mungkin nanti suara saya kalau ada putus-putus karena sinyalnya di sini kurang baik. Halo? Silakan, Bu Sausan dari mana ya? Halo? Kayaknya koneksinya Iya, Pak. kurang baik. Saya, saya seorang researcher, early career researcher, jadi saya baru sekitar 2 tahun lulus kuliah, jadi sekarang bekerja sebagai peneliti di salah satu perusahaan swasta. Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah saya posting, Prof. Taipo. Jadi background saya adalah molecular data scientist, saya riset di bidang bioinformatics, jadi saya mengembangkan pipeline dan juga software engineer. Cuman ketika saya harus publikasi, karena saya bergerak di bidang dry lab, jadi pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, bagaimana memilih jurnal high quality jurnal, atau bagaimana menyusun riset awal untuk bisa publikasi di Q1 atau Q2, tapi yang tanpa APC karena biayanya sangat tinggi. Terus yang kedua, mungkin Bapak bisa memberikan saran buat saya bagaimana menyusun publikasi untuk bidang bioinformatics atau data science, molecular data scientist, sehingga bisa memiliki kualitas untuk bisa dipublikasikan di Q1 atau Q2. Jadi step untuk merancang research-nya, Pak, dari awal. Baik. Bu Sausan tadi menyebutkan ini dalam bidang bioinformatik ya? Ya, saya kebetulan bekerja di bidang bioinformatik. Sekarang concern-nya untuk kepentingan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman. Ya. Iya. Terus apa ini programnya sudah digunakan oleh ini stakeholder-nya? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya sudah diuji dan ini perusahaan. Ini Bu Sausan itu nanti ini hasilnya ini bakal dikomersialisasi ya? Iya, jadi riset untuk kepentingan publikasi ini kemungkinan bukan hasil riset yang saya kerjakan di lab karena tidak mungkin untuk dipublikasikan. Jadi saya berencana untuk melakukan personal research out of the company. So itulah sebabnya saya menang. Terus kalau karena program-program bioinformatif kan sangat ini ya, sangat banyak sekarang. Tapi kalau memang ada sesuatu yang unik, yang apa namanya, yang bisa ditonjolkan di situ. Nah tadi novelty-nya tadi apa gitu. Kalau memang novelty-nya sangat baik, itu bisa fokusnya ke situ. Jadi alur ceritanya tadi itu harus memang fokusnya di situ. Kemudian kalau saya boleh anjurkan, itu barangkali bekerja sama dengan stakeholder atau dengan academician yang melakukan penelitian dalam bidang itu, sehingga
ada data-data barangkali yang lebih ini ya, yang lebih applicable gitu. Artinya ada hasil-hasil yang dari pemakaian daripada apa namanya, software misalnya dari bioinformatik tadi. Apakah kira-kira saya, karena kebetulan bukan saya menggunakan bioinformatik sebenarnya banyak dalam penelitian saya, tapi tentunya saya bukan ini ya, bukan computer scientist. Kira-kira bagaimana, Bu Sausan? Saya menargetkan untuk mengolah data sekunder, Pak. Jadi saya mengambil data yang sudah dipublish di beberapa database dan saya gabungkan dan saya analisa. Dari hasil dari penelitian tadi, apakah ada sesuatu yang menarik yang muncul dari itu? Ya, misalnya karena ini di bidangnya dry, misalnya tidak sampai lanjut untuk di tes wet lab. Jadi misalnya sampai putative marker misalnya atau putative pathway untuk specific stage atau anything that like that way. Is it possible? Ya itu Bu Sausan, jadi kalau misalnya dari bioinformatic analysis tadi, misalnya ada sesuatu yang menarik ya, yang ditemukan dan belum pernah dipublish dan kira-kira barangkali signifikan bagi petani misalnya. Nah, barangkali di situ yang yang bisa di ini ya. Kemudian saya kurang tahu sih apakah dari segi ininya sendiri, dari segi programnya sendiri apakah kompetitif atau tidak. Nah, itu barangkali Bu Sausan yang lebih tahu ya, karena bidangnya beda. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita ingin mempublikasi, itu memang kita harus melakukan self-evaluation terhadap hasil penelitian kita tadi. Jadi kita yang paling tahu kan, karena kita yang melakukan studi literatur, kita yang tahu di bidang kita. Nah, kira-kira hasil penelitian kita ini secara signifikannya itu apa gitu? Maksudnya apakah benar-benar, wah kalau kita bilang, wah ini sangat dibutuhkan ini oleh banyak orang. Nah, berarti kan bagus. Novelty-nya, wah ini baru sekali ini. Tidak ada yang menemukan sebelumnya misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus di list. Kalau memang itu memang benar, nah itu hanya tinggal ini membuat cerita saja kalau menurut saya sih ya. Story-nya saja yang harus dibenerin dan apa figure-nya dan sebagainya, datanya ya, itu harus bagus. Itu insya Allah bisa dipublish di jurnal yang baik begitu. Tapi ya saat ini karena saya juga nggak tahu datanya bagaimana dan bidangnya juga beda, akan sulit bagi saya untuk mengatakan apa ya, one way or the other. Tapi barangkali Bu Sausan yang harus mereview kembali hasilnya itu. Kira-kira ini, dan jika kita kadang-kadang kita sebagai saintis kita excited sendiri ya. Barangkali ada baiknya share datanya dengan teman yang lain, atau saya menemukan ini, saya kira menarik, menurut Anda bagaimana? Tapi yang di bidang yang sama ya. Kalau temannya bilang, wah ini sebenarnya sudah pernah ini dipublish di sana katanya ya kan, kadang-kadang kita nggak tahu. Nah kalau itu ya kita harus menyadari bahwasanya ini enggak ini tidak cukup baru misalnya. Jadi harus komunikasi atau diskusi barangkali dengan orang yang sebidang, atau barangkali ya bagi yang apa namanya yang muda, barangkali itu sangat penting sekali membangun jaringan dengan bekas guru-guru kita tadi gitu. Jadi misalnya dengan bekas profesor yang lama begitu. Soalnya
biasanya kan mereka lebih suportif dan kita percaya ya ke mereka. Jadi jangan sampai kita kehilangan mentor gitu ya. Harus kita cari mentor-mentor buat kita gitu dalam bidang kita sendiri ya. Jadi ya yang tentunya yang kita percayai ya. Pak, tadi ada pertanyaan pertama. Jadi misal saya sudah punya hasil dan ingin dipublikasikan, tapi sepengetahuan saya untuk publikasi itu ada 2 jalur yang kita open access dan yang tidak. Nah, itu apakah setiap Q1 dan Q2 selalu menawarkan 2 jalur itu, jadi sehingga kita selalu punya opsi untuk bisa bebas APC? Well, tidak semua, banyak ya. Jadi yang konvensional biasanya kan tidak berbayar, tapi banyak sekarang mereka memberi option untuk membayar juga. Terus terang ini saya tidak ini hanya pribadi saya sendiri. Jadi selama ini waktu saya publish, saya tidak pernah bayar. Artinya saya mencari jurnal yang tidak berbayar atau yang mempunyai option, artinya saya tidak membayar juga. Tapi ada publication atau paper saya yang bersama dengan kolaborator, kalau mereka yang publish, kadang-kadang mereka memilih jurnal yang berbayar, ya saya monggo saja karena saya tidak membayarnya ya. Tapi bukan karena saya tidak mau membayar. Artinya saya ini lebih senang mencari jurnal-jurnal yang apa ya, yang berasal dari society. Misalnya American Chemical Society itu kan banyak, ACS series-nya itu banyak. Dari JACS ke ya kan, terutama dalam bidang saya ya, medicinal chemistry, ada ACS chemical biology, ACS synthetic biology, atau ada ini Royal Society of Chemistry ya, RSC yang di England, atau macam Angewandte Chemi atau Chem Biochem ya, itu semua societies dan itu tidak berbayar dan itu semua solid. Minimal ya, solid. Jadi yang penting dari solid ke atas lah begitu. Dan kenapa saya cenderung publish ke sana? Karena memang reputasinya itu, jurnal itu sudah sangat baik dan sudah sangat lama ya, puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi banyak sekarang jurnal-jurnal baru yang open access. Tapi kadang-kadang saya merasa cenderung ini bisnis, ini menjadi bisnis begitu ya. Jadi kadang-kadang predatory. Itu macam NDPI itu dulu dianggap predatory itu. Tapi karena mereka sangat kuat, sangat besar dan mereka appeal berapa kali, akhirnya sekarang jadi lepas dari predatory. Tapi praktisnya itu kadang-kadang masih seperti itu. Misalnya apa? Misalnya mereka itu menunjuk seorang special editor. Nah, special editor ini terus ngirim email kan ke kita misalnya dalam field yang sama untuk submit publication ke situ. Tapi kita harus bayar. Ini saya bilang udah ngundang suruh submit, kita juga yang harus bayar ya. Ini benar-benar cari makan ini. Sementara saya bisa karena optionnya banyak. Itu banyak sekali jurnal-jurnal yang masih tidak harus bayar. Jadi tidak perlu kita bayar kalau apalagi mahal. Itu satu ya, itu hanya prinsip saya saja. Artinya belum tentu benar, artinya ya silakan. Tapi option yang lain, Bu Sosan, itu banyak juga jurnal yang berbayar itu kita bisa minta supaya gratis, itu bisa. Atau minta diskon. Mereka itu beri kesempatan atau beri kemudahan ke authors dari negara-negara middle income atau low income untuk tidak membayar secara full, itu bisa. Barangkali saya nggak tahu apakah Indonesia termasuk atau tidak, tapi it doesn't hurt. Coba kalau misalnya memang harus bayar, tulis email atau tulis surat bilang saya tidak sanggup bayar. Ini bagaimana? Boleh nggak minta ini kemudahan atau diskon? Itu biasanya mereka kasih. Karena itu untuk publish di MDPI itu kalau saya lihat di emailnya itu 2.000 Swiss franc. Jadi kita yang publish kita bayar,
dia suruh kita review, kita tidak dibayar, ya kan? Jadi semua, padahal semua online. Saya nggak tahu itu yang 2.000 franc itu ya, apa kemana begitu ya. Itu jadi dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, saya cenderung untuk publish di jurnal-jurnal yang lebih tradisional atau konvensional dari society, karena banyak itu JACS itu impact factor 15. Bukan gampang publish di JACS, itu sulit sekali sekarang. Angewante juga sama, impact factor 15. Ya. Kalau Nature Chemical Biology itu sebenarnya tidak berbayar, tapi karena apa kita figures kita itu berwarna, nah itu dia charge. Jadi kalau figure yang berwarna di charge additional. Ya, tapi kalau bisa masuk ke Nature Chemical Biology, ya bayar dikit juga nggak apa-apa lah gitu ya. Ya begitu. Jadi, tapi pada prinsipnya tidak perlu bayar, karena banyak jurnal yang tidak berbayar sih sebenarnya. Saya kira demikian, Bu Sasan. Terima kasih banyak Pak Taiful atas penjelasannya. Selanjutnya ada Ibu Ika Nurlaila dari Unaran Nusantara. Silakan Ibu. Halo Profesor Taiful, senang jadi sangat bersemangat. Nah, itu ceritanya saya lebih spesifik lagi deh ke apa yang betulan saya saya alami gitu kan. Ini kan ceritanya karena di grup sudah lama mati grupnya, kemudian mau digerakkan lagi. Jadi ide saya memang mengeluarkan ini, kenapa nggak review aja sebelum, karena kita udah koleksi data kan. Nah, rencananya data itu seperti yang semuanya persis seperti yang Prof. Taiful bilang. Datanya udah diperluin nanti buat apply grant. Nah, dari grant itu untuk membiayai itu kemudian publish gitu kan, seperti itu. Nah, masalahnya untuk review paper ini kita dari segi sumber daya manusia, mungkin karena saya paling tua di situ. Jadi dibiarkan gitu kan untuk review papernya itu kayak dibiarkan without mentoring, and I don't mind gitu. Cuman saya kecenderungan itu ingin mengcover banyak hal supaya nanti siapapun, oh ya saya mengerjakan lymphedema, Prof. Saya mengerjakan lymphedema jadi animal model development, tapi nggak di review itu saya berusaha mengcover semuanya yang supaya itu bahkan nanti untuk di hasil yang original research paper itu bisa citasinya juga larinya ke situ, dan pembaca yang lain mungkin ada yang tentang phytochemical atau apa, saya juga ada di situ, underlying molecular mechanism ada di situ semuanya gitu. Nah, kalau profesor sendiri karena punya banyak postdoktoral gitu, yang lebih Profesor suggest itu untuk review paper supaya lebih banyak mengundang citasi, ataukah harusnya saya lebih spesifik ke apa, atau mengcover banyak hal supaya orang datang, dan dengan orang banyak datang mungkin lebih join collaboration-nya itu lebih terundang gitu. Profesor, itu sih pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Terima kasih panitia juga. Terima kasih Bu Eka. Jadi ini tentang penulisan review paper ya, review ya. Ya. Jadi review paper ini juga sebenarnya dua hal yang saya perhatikan. Pertama, di mana review paper itu dipublish. Itu penting. Jadi saya perhatikan, saya nulis beberapa review udah cukup banyak. Jadi ada review paper saya itu di satu jurnal, memang itu impact factor-nya di atas 10, 12 begitu. Itu banyak yang ini ya, yang men-cite citasi di situ. Kemudian memang itu jurnalnya memang di review itu cenderung lebih luas. Jadi temanya itu lebih, jadi makin luas review itu biasanya judulnya makin pendek. Jadi judulnya makin pendek itu biasanya lebih luas, ya. Misalnya katakanlah the chemistry and chemistry and biology of anti-diabetics. Wah, itu kan luas itu. Itu pendek aja judulnya. Kalau mampu melakukan itu bagus. Itu maksudnya. Tapi masalahnya
itu luar biasa kan. Artinya saya waktu saya dulu awal-awal dulu masih asisten profesor, saya nulis review, itu papernya saja sampai 260 berapa ya, 200. Itu setiap pagi habis subuh saya baca 2-3 paper itu. Setiap pagi untuk menulis review itu. Itu butuh berapa bulan. Jadi sebelum pergi ke lab setiap pagi baca 2-3 paper. Itu alhamdulillah lumayan. Tapi kalau reviewnya terlalu narrow, itu barangkali lebih kurang citasinya. Tapi tentunya itu semua tergantung dari waktu, ya kan, kemampuan kita dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau waktu muda dulu heroik sekali, ya, oke lah kita ngumpulin paper banyak. Apalagi dulu kan PDF belum ini, fotokopi semua ya, itu sampai numpuk, itu dibaca semua satu persatu terus di review. Oke, tapi kalau misalnya kita sibuk, jadi perspektif barangkali lebih cocok daripada review perspektif. Dan ya itu, kalau ada kesempatan untuk publish di jurnal yang impact factor-nya lebih tinggi, itu memang citasinya biasanya lebih besar. Itu saya masalahnya. Kalau impact factor rendah, itu kan walaupun impact factor ini tidak apa ya, banyak juga ininya, kelemahannya, tapi ya secara tidak langsung memang menunjukkan seberapa banyak paper itu disitasikan atau jurnal tadi. Kemudian masalahnya juga kalau kita klaim bahwasanya ini comprehensive review misalnya, barangkali kita akan kesulitan nanti. Banyak sekali, apalagi zaman sekarang itu ada lebih 30.000 jurnal, 30.000 jurnal di dunia ini. Tapi tentunya sebagian besar barangkali di dalam black box, ya, artinya orang publish di situ tapi nggak ada yang baca dan nggak ada yang sempat ngelihat, gitu ya. Apalagi jurnal-jurnal yang dari departemen, ya kan, masing-masing departemen ini ada jurnal ini, jurnal itu, barangkali nggak ada yang baca kalau saya bilang internationally. Jadi kalau terlalu kita klaim komprehensif, takutnya banyak yang tertinggal. Jadi saya selalu ngomong ke postdoc saya, saat ini kami juga sedang nulis review, jangan sampai kita buat musuh ini. Ada yang misalnya ada paper teman atau apa, nggak ikut di situ kan, kita tidak termasuk dalam review kita, dan kan kecil hati barangkali. Jadi harus hati-hati, benar juga, ada hati-hati jangan sampai ada yang tertinggal. Oleh karena itu dengan situasi kita kadang-kadang lebih make sense membuat itu lebih fokusnya lebih narrow, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti keteteran kita. Karena nulis review yang baik itu cukup sulit, karena review itu bukan kita baca pindahin, enggak. Itu harus baca beberapa, semua satu ini, terus dicerna, terus kita harus menulisnya dalam bahasa kita sendiri, kata-kata kita sendiri. Ya, jadi kalau enggak takutnya salah-salah, kalau kita terlalu banyak hanya pindahin, ya, dianggap plagiarism pula nanti kan, banyak kata-kata yang mirip misalnya, atau kalimatnya itu hampir sama begitu ya. Jadi harus hati-hati. Saya pernah dulu review artikel dari ada international ini ya, scientist. Saya compare, wah ini ngambil dari review orang lain lagi nih. Jadi dari review orang lain dia seperti copy and paste saja begitu, dia campur-campur begitu. Jadi karena kebetulan bidang saya baca ini kok kayaknya familiar sekali nih tulisannya. Saya cek di review yang sebelumnya, wah ternyata ini hanya, ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, jadi secara etikal itu ya tentunya sangat tidak baik. Ya, itu tergantung kepada situasi Bu Ika sebenarnya. Kalau memang mampu untuk buat ya review yang besar, wah tentunya bagus. Terima kasih, Prof. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Ika. Selanjutnya saya persilakan Pak Rudi dari Untar. Apakah masih bergabung? Masih Bu, terima kasih Ibu Dewi. Prof Taiful. Iya Pak Rudi, terima kasih. Saya mesti nyalakan kamera dulu. Coba mati. Coba mati. Oh, ya. Nihon jimitai desu ne. No, iya, watashi Indo jin desu. Prof Taiful. Saya ada dari Untar dan arsitektur. Saya ada 2 jurnal yang megang ini cukup reputable. Saya nggak sebut karena not ethic to say, ya kan. Pertama, saya sudah, mohon maaf, udah setahun loh, Prof. Sudah direview berkali-kali. Saya juga feeling kalau udah direview berkali-kali, itu kita kan berarti sudah mau diterima kan. Kita mau memperbaikin. Saya dengan bahasa sopan, saya katakan, oke, saya salah, saya perbaikin. Nah, sampai saat ini saya menanya Prof Taiful, kenapa saya punya jurnal belum keluar ke editornya? Dia bilang lagi diproses ke reviewer yang lain. Nah, pertanyaan saya, Prof, apakah saya boleh tarik aja karena sudah bertahun-tahun dan sudah 3 kali reviewer loh. Dan sudah kelihatannya yang pertanyaannya yang sepele, nggak substansial. Jadi saya mau tarik gitu loh. Kedua, saya telah masukkan ke preprint. Itu sebagai preprint. Nah, ini yang jadi problem bagi saya. Saya kalau masukkan ke preprint, kalau yang 2 bisa open dan yang bisa bayar amat tidak berbayar, itu selalu dipermasalahkan. Kalau udah masuk ke preprint, ya buat apa dimasuk? Karena kalau mau lihat dia kan berbayar kan. Orang yang lihat dia berbayar, kecuali yang open. Nah, pertanyaan saya itu ada 2, Prof. Apakah saya mau tarik? Yang kedua, apakah yang dari preprint ini udah menjadi goodbye saya punya jurnal? Walaupun 70% saya robah loh karena proses reviewer. Saya dengan Turnitin saya cek. Itu Prof, pertanyaan saya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Kalau mau menarik jurnal paper barangkali bisa. Artinya email ke ininya Pak Rudi, email ke editornya, bilang saya mau cancel apa. Itu udah setahun, itu sebenarnya kasusnya itu menarik dan tidak biasa, kalau terutama dalam bidang saya ya, itu tidak biasa karena ada suatu kali jurnalnya kebetulan summer ya, waktu musim panas, itu paper yang kita submit itu tidak ada respon dalam 2 bulan ya. Itu 2 bulan nggak ada respon, itu udah aneh begitu. Ternyata karena vacation dan sebagainya, barangkali editornya kelupaan. Itu kasus seperti itu ada. Kemudian kasus paper yang sudah review, kemudian dikirim ke reviewer lain, itu ada kadang-kadang ketika misalnya terjadi ini ya, ketidakcocokan antara reviewer dan editornya itu masih tertarik dengan paper kita. Jadi sebagai editor, terus terang saja kadang-kadang kita itu kan mau cepat urusannya selesai ya sebagai editor. Jadi kalau dapat manuskrip itu kita mau mencari reviewer cepat. Seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang sulit mencari reviewer, apalagi kalau papernya memang tidak sesuai dengan reviewer yang ada, dan kadang-kadang reviewer juga sangat sibuk. Mereka kadang-kadang teman sendiri juga bilang, kadang-kadang mereka ngirim email ke saya bilang, waduh, I'm so sorry, terlalu banyak kerjaan yang lain, nggak bisa. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, kalau misalnya editornya tidak begitu suportif, itu lebih gampang bagi mereka untuk mereject daripada berlarut-larut ya, kan begitu. Jadi kalau misalnya saya reject paper, urusan saya selesai begitu. Artinya kan ya udah, terserah mau submit ke tempat lain. Jadi saya kurang mengerti dengan kasus Pak Rudi ini, kenapa editornya itu sepertinya membiarkan ini berlarut-larut sampai berbulan, hampir setahun begitu. Jadi saya karena nggak tahu
jurnal apa dan ininya kredensialnya bagaimana, jadi barangkali nggak bisa komen lebih panjang lagi. Kemudian yang preprint itu saya kurang mengerti maksudnya apa ya Pak Rudi? Preprint itu sebelum masuk jurnal kan kita dievaluasi dulu, Prof. Taiwo. Jadi Ya. mereka tuh jadi preprint adalah sesuatu untuk sesuatu yang masuk jurnal kita boleh memasukkan preprint untuk mendapat masukan. Tapi si reviewer mengatakan kalau udah preprint belum tentu diterima sama dia. Gitu loh. Jadi kayak semacam ada dua gitu loh. Oh, Jadi saya juga saya dulu the first time ya. Jadi pengalaman next time saya udah nggak mau lagi preprint, Prof. Jadi kejadian ini membuat saya kapok gitu. Apakah gara-gara preprint ini saya tanya dengan jurnal lain, kalau ada preprint gimana? Dia bilang sebaiknya Anda jangan masuk yang tidak bayar gitu loh, Prof. Ya kita masukkan ya, Prof. Ya. Lebih baik jangan, itu sangat risiko karena orang mau lihat dia buat apa kalau itu ya, itu saya common sense kan kalau dia lihat kalau dia udah ada. Nah, itu yang justru jadi problem. Walaupun judulnya saya sudah robah, Prof. Tapi similarity-nya saya udah cek di Turnitin 70%. Nah, itu jadi saya confused. Apa yang saya harus lakukan? Saya mau tarik, udah tanjung ke preprint, yang udah kelompok mereka, mau ditarik, mau nanyakan nggak bisa. Jadi itu yang pengalaman saya, Prof, yang kurang, ya mungkin saya waktu berapa tahun lalu itu belum, dengan pengalaman pahit ini saya kapok gitu loh. Jadi next time nggak mau lagi gitu loh. Itulah pengalaman gitu ya. saya. Oh, itu agak aneh. Soalnya kalau belum belum di accept ya, itu seharusnya kan mereka tidak, tapi memang ada sekarang macam apa yang ya RVIX gitu ya, VRXIV gitu. Itu ada sekarang jenis-jenis seperti itu. Tapi itu tidak mempengaruhi daripada review proses. Artinya itu bisa, dan orang sebenarnya bisa komen kan ke preprint tadi. Benar Pak Rudi? Betul, Prof. Saya justru kan kita namanya seorang peneliti menerima masukan baik kan, gitu loh. Jadi saya welcome, banyak yang komen. Tapi pada umumnya ya udah di review cukup banyak, Prof. Kalau saya lihat itu, saya hitung sehari satu orang lihat gitu loh. Apa jadi saya bingung ini kok kenapa nggak di approve sama dari sananya? Walaupun saya merasa malu karena itu kan belum di review. Walaupun di atasnya ditulis mereka belum di review. Tetapi kan kalau disitasi kan kita sendiri kan merasa ini nggak bagus, lebih baik lebih cepat lebih keluar lebih baik kan. Nah itu yang menjadi problem gitu loh, Prof. Tapi kalau preprintnya itu sama dengan yang ada di pengertian saya, itu sebenarnya nggak apa-apa ditarik dan disubmit ke tempat lain, walaupun 100% sama. Oh nggak apa-apa ya, Prof. Saya mau tarik dengan preprint udah ada nggak bisa ditarik katanya. Nah, itu yang preprint nggak bisa ditarik. Yang jadi satu jalannya adalah saya sudah rubah judul. Emang judulnya kan dengan kita reviewer saya merubah lah supaya nggak ada preprint, supaya itu. Ternyata yang problem ada dari pihak ini loh, bukan editor. Jadi editor sudah merekan ke reviewer belum komen. Saya udah 3 kali jawabannya saya bilang, aduh, apakah saya tarik? Tapi ini jurnalnya cukup reputable, jadi sayang, Prof. Jadi, aduh, ini jurnal termasuk jurnal yang sulit gitu loh masuknya. Apa saya menunggu aja atau bagaimana, Prof? Itu yang menjadi. Jangan menunggu, tapi komunikasi aja dengan editornya terus, Pak Rudi. Oke. Ya kan, kalau terus terang saya nggak ngerti kenapa ini terjadi begitu, karena dia bilang reviewernya belum periksa katanya. Aduh, saya bilang kok reviewernya belum periksa. Mau belum periksa loh, kenapa belum diperiksa? Lagi diproses. Biasa reviewer itu kan diberi waktu itu minimal 2 minggu ya. Jadi ada 2 minggu, ada yang biasa normal 2 minggu. Tapi ada juga yang 1 minggu. Terus ada yang 3 minggu. Tapi itu biasanya maksimum 3 minggu. Jadi dalam 3 minggu itu harus ini. Kalau enggak itu selalu dapat email pemberitahuan. Itu biasanya kalau jurnalnya reputable dan sistemnya itu memang reliable, itu tidak harus terjadi seperti ini. Kemudian juga jika editornya
misalnya ya, salah satu editor yang melakukan ini sebenarnya itu editor in chief-nya itu harus tahu ini, karena itu semua itu di waktu kita masukkan manuskrip itu ada lognya. Jadi lognya itu begitu, manuskrip masuk jam berapa, tanggal berapa, terus dilihat oleh siapa, kemudian dikirim ke siapa, ke editor in chief, terus dari editor in chief ke associate editor misalnya. Itu lognya itu ada, Pak Rudi. Itu jelas. Jadi jurnal itu mereka itu tidak, pada prinsipnya tidak mau kalau manuskrip itu berlama-lama. Karena apa? Menurunkan reputasi dari jurnal itu. Misalnya karena dalam persaingan saat ini itu jurnal yang bisa dia bilang, oh dalam waktu 30 hari sudah keluar decision dengan review. Ada yang jurnal lain bilang, oh kami dalam waktu 28 hari bisa decision dengan review. Itu compete mereka. Oh, jadi tidak, ini dalam waktu 360 hari baru keluar di situ. Siapa yang mau nanti publish di situ, Pak Rudi? Ya kan? Jadi saya kasus ini kurang tahu, tapi aneh kalau menurut saya. Karena setiap jurnal itu biasanya mereka berusaha selling point-nya itu bahwasanya proses reviewnya itu cepat. Jadi author itu senang gitu ya. Kita masukin dalam waktu minimal 4 minggu itu udah ada kesimpulannya, misalnya diterima atau tidak. Biasanya itu kalau jurnal-jurnal yang high end atau jurnal yang solid itu dalam waktu 3 hari minimal atau 2 hari dia udah kasih tahu bahwasanya oke, ini kami putuskan untuk dikirim ke reviewer. Tapi kalau mereka memutuskan tidak dikirim ke reviewer, berarti udah di-reject sama dia. Itu udah first screening, dia bilang, ini nggak benar misalnya ya. Dia dia bilang, kadang-kadang dia bilang, ya daripada saya kirim ke reviewer, pasti ditolak juga, kan rugi waktu Anda. Jadi ini saya kembalikan, menurut saya ini tidak sesuai dengan jurnal kami, silakan publish di tempat lain, ya kan? Itu jadi semua pada prinsipnya ingin prosesnya cepat. Jadi kasus ini agak unik kalau menurut saya. Ya Pak Rudi, terima kasih. Nah, dihubungi aja barangkali editor. Justru Prof, ini yang saya jadi bingung ya Prof Teko. Padahal saya mereview dia punya jurnal loh. Saya aneh kan. Saya mereview jurnal itu, ada jurnal lain saya review yang sama. Saya kan nggak tahu, saya tanya bagaimana jurnal saya tanya gitu. Saya udah review jurnal mereka gitu loh ya. Yang itu anehnya, yang saya bingung anehnya begitu, kayaknya entah gimana. Saya juga ada nanyakan, mungkin kalau bawel begitu nggak apa-apa ya Prof ya? Nggak apa-apa. Saya sebenarnya, kenapa saya bilang begini, saya pernah ya, saya itu ditanya oleh ini apa, Elsevier ya, kebetulan jurnal yang saya ini apa sebagai editor itu bagian dari Elsevier. Jadi dari staffnya sana mereka monitor itu. Mereka nanya, wah ini paper ini udah sampai mana gitu? Kenapa belum ini gitu. Jadi kebetulan saya kesulitan waktu itu mencari reviewers. Jadi agak terlambat prosesnya. Itu mereka lihat itu. Jadi mereka itu ada tanggalnya kan. Wah ini udah diserahkan ke si Anu ini tanggal sekian. Kenapa sampai sekarang belum ada respon atau belum ada decision gitu ya dari sebagai editor. Nah itu dalam waktu berapa minggu aja. Ini dalam udah berbulan-bulan saya kira agak aneh ini papernya Pak Rudi. Iya, jadi sebaiknya saya bikin surat ke yang itu kan Elsevier atau macam-macam, kan dia ada grupnya tuh. Saya langsung surat ke sana aja ya, Prof, lebih enak ya. Saya nggak mau menjatuhkan mereka di jurnal ya. Kalau bilang terlalu lama kan bagi dia kan nggak reputable nanti. Kalau kita masuk di Simago kan kita bisa nanya kan, tapi kan nggak etis kalau saya ngomong begitu. Jadi saya lebih baik ke editornya lah, Pak Rudi. Langsung ke editor atau ke grupnya ya, Prof. Oh jangan, ke grupnya itu kita nggak tahu. Ke grup siapa. Kan misalnya Elsevier kan saya kan kalau ada apa-apa kan di Pablon keluar kan. Saya punya harus siapa grupnya apa, misalnya grup Tyler and Francis, dia kan ada tuh minta ya, apa. Tapi ini kan sangat ini sekali, sangat apa namanya, private, sangat ya? Besar dia. Ya, jadi saya kira komunikasinya sih ke editor. Editor ya. Aja, baik. Ya. Oke, Prof, saya mungkin bawel setiap sebulan sekali saya email ke mereka. Ya diingatkan. Ya.
Oke. ininya di mana begitu ya. Ya. Tapi Arigato aneh itu gozaimasu. editornya kalau begitu. Arigato gozaimasu, Pak Do Sensei. itaimasu. Terima kasih Prof. Teko, Pak Rudi. Dia ada bahasa Jepangnya ya, Prof. Oke, mungkin karena waktu agak terbatas, saya persilakan 2 pertanyaan terakhir ya, Prof. Ini ada Ibu Andina Ramadhani, silahkan. Ibu Andina jika masih bergabung. Ya, terima kasih. Taifo, Ya, selamat silakan. pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi. Ya, ini saya masih pemula, Prof. Saya peneliti di Kementerian Kelautan, Prof. Jadi Di DKP? Iya, saya di Kementerian Kelautannya di BRSDM. Oh, begitu. Kantor saya di Ancol. Oh, begitu. Ya, Ya, maksudnya saya masih pemula lah. Saya masih baru mau mencoba untuk menulis di jurnal internasional. Saya pernah terbit di Bioflux, tapi kan itu masih Q3 gitu. Nah, saya mencoba untuk menulis di Q1. Ini merupakan penolakan pertama saya, jadi saya ada kemarin memasukkan ke jurnal di Q2, esetif, memang masih proses review, memang agak lama, tapi ternyata waktu itu saya sempat setelah 6 bulan tidak ada perkembangan, saya sempat meng-email untuk menarik naskah, ternyata mereka langsung mengirimkan review-nya gitu. Karena saya email kalau saya mau tarik naskah. Ya itu mungkin sekedar ini saja gitu. Nah, terus naskah kedua saya coba masukkan ke Q1, tapi ditolak karena memang tentang kalau saya kan tupoksinya di menghitung stok kebetulan saya di udang, jadi saya menghitung stok udang. Nah, komentarnya itu bahwa tulisan saya itu terlalu regional. Nah, saya mau bertanya mungkin tipsnya, ya saya kan baru ya, Prof, gitu. Mungkin kira-kira apa yang harus saya perbaiki di naskah saya, ataukah saya harus mencari jurnal? Karena kan untuk menemukan jurnal perikanan yang sesuai dengan bidang saya itu di negara kita sendiri itu cuman hanya ada satu di IPB, Hayati Bioscience, jurnal biologi yang begitu. Nah, selainnya itu kan jurnal luar semua gitu. Jadi kalau saya dibilang harus jurnal regional, kayaknya enggak juga gitu. Yang ini, maksudnya, jadi apa yang harus saya lakukan untuk naskah saya? Itu aja, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Andina. Jadi disuruh kirim ke jurnal yang regional gitu. Iya, menurut dia naskah saya itu terlalu regional gitu. Oh, regional. Ya, saya kan menulis tentang spawning potential ratio udang di perairan Kaimana. Iya. Ya itu tadi kita diskusikan dengan Prof. Azizah juga ya. Itu kasusnya barangkali hampir sama, bidangnya beda, tapi memang di situ masalahnya kadang-kadang ya memang dalam bidang-bidang tertentu itu signifikannya secara internasional barangkali belum nampak gitu ya. Jadi itu sangat regional sekali kasusnya. Jadi perlu barangkali dipertimbangkan untuk dikolaborasikan dengan misalnya daerah-daerah lain misalnya, atau walaupun regional misalnya kira-kira ya ini tentunya jauh dari bidang saya juga, kira-kira apa yang menarik dari hasil penelitian tadi itu, dan apakah itu applicable di daerah-daerah yang lain barangkali, dan itu yang harus dieksplor lebih lanjut lagi. Nah ini termasuk completeness juga barangkali. Jadi tentunya kadang-kadang hasil penelitian kita itu sangat spesifik, tapi dengan menggunakan pengetahuan atau knowledge yang kita peroleh tadi, kalau kita bisa apply ini yang menjadi lebih general, barangkali ini akan membantu paper kita tadi gitu ya. Jadi misalnya apakah laut tropis di sini dibandingkan dengan laut yang
yang lain misalnya atau apa begitu. Saya tentunya kurang tahu. Itu salah satu yang bisa dipertimbangkan, Bu Andina. Baik, Prof. Terima kasih. Terus itu bisa juga ya tentunya membutuhkan penelitian lebih lanjut lagi. Makanya kalau hasil ini misalnya bisa diperdalam lagi, misalnya lebih ke tingkat molekular misalnya ya, atau ini jadi lebih ke basic science misalnya. Nah itu yang baru bisa ke jurnal-jurnal yang lebih general ya, internasional. Iya, kalau dari segi data sebenarnya penelitian ini kan sudah time series ya dok, Prof, sudah 3 tahun gitu, penelitiannya sudah 3 tahun. Jadi sebenarnya untuk jumlah data, jumlah sampel itu sebenarnya sudah lebih dari cukup menurut saya gitu. Cuman saya jujur aja down saat terima komentar seperti itu gitu. Maksud saya ya emang namanya saya bergerak di stock assessment gitu kan, pasti memang bidangnya ya ini gitu kan, maksudnya ya saya paham mungkin memang namanya mungkin ini Indonesia gitu, sementara kita sendiri nggak punya jurnal untuk yang bereputasi Q1 dan Q2 yang mumpuni kan gitu di Indonesia sendiri, maksud saya. Iya. Yang dipublish di DKP apa? Tiba-tiba lupa saya. Squalene ada. Squalene Bulletin. Itu enggak masuk. kebetulan. Silakan Bu Andina. Bioteknologi kan, kalau saya kan dinamika populasi ya, lebih ke dinamika populasi. Nah, Squalene itu juga kan Q4, sementara kita punya jadi kalau di peneliti itu kan kalau sekarang mau naik jenjang harus internasional minimal menengah gitu, berarti kan minimal Q2 atau Q1 gitu. Iya. Kalau Bu Andina ini di kantornya Ya, Bu terima kasih. Jadi Rahmaniar dulu ya? Oh bukan ya, itu Puslitbang ya, Puslitbang Oceanografi yang di Ancol. Baik, terima kasih Bu Andina. Ya saya kurang ini ya, kurang tahu. Bukan, saya di Balai Riset Perikanan Laut. Oh iya, itu di. Baik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andina dan Pak Taivo. Seperti waktu mau sharing sedikit boleh Pak Taivo? Silakan. Ya, karena banyak sekali kemarin pertanyaan dari beberapa rekan di sebelumnya tentang apa sih yang bisa kita naikkan untuk unsur novelty supaya regional tadi bisa naik ke atas gitu ya. Banyak sekali contohnya misalkan di bidang saya, misalkan di bidang energi, untuk studi misalkan kecepatan angin, pembangkit listrik tenaga banyu. Nah itu kalau kita bicara pembangkit listrik tenaga banyu, itu sudah banyak sekali artikel di luar, tetapi Indonesia itu punya kekhususan. Nah kekhususan itu adalah pada kecepatan rendah. Bagaimana kita memproduksi energi dengan kecepatan angin yang rendah, disitulah letak kekuatan artikel siapapun yang menulis tentang berhubungan dengan pembangkitan listrik tenaga angin tadi pada kisaran kecepatan rendah itu. Nah, itu akan menjadi selling point yang menarik bagi pembaca di luar. Jadi kalau kasusnya Bu Andina tadi, mungkin dicari, mungkin kira-kira unsur yang tadi Pak Taivo sudah sampaikan, mungkin dari sisi tropisnya atau dari kadar keasinan lautnya atau apa saja yang bisa menjadi keunikan dari artikel riset yang dibikin tadi oleh Ibu, nanti itu akan bermanfaat untuk rekan-rekan lain di belahan dunia lain justru. Nah mungkin itu penting untuk melihat mengangkat unsur novelty tadi, mudah-mudahan membantu. Dan jangan down ya Bu ya, ini kita saling isi, saling backup nanti ya. Makasih. Kemudian terima kasih Pak Nata. Itu memberi inspirasi bagi saya juga. Barangkali salah satu hal yang bisa
tambahkan di situ, Bu Andina, comparative study. Walaupun comparative study-nya itu tidak ini ya, tidak perlu menambahkan data penelitian sendiri, tapi kalau ada data literatur, misalnya dibandingkan dengan hasil penelitian yang sama di daerah yang lain dengan kondisi yang lain misalnya. Nah, itu kalau bisa ya. Jadi saya sekali lagi karena saya nggak tahu penelitiannya bagaimana, jadi saya kurang nggak bisa konkret. Tapi barangkali kalau bisa membantu itu. Jadi ada comparison-nya itu. Idealnya tentunya secara eksperimental ya, secara eksperimen di-compare 2 tempat itu, atau beberapa tempat. Tapi kalau tidak, kalau ada literatur atau penelitian orang lain yang sudah melakukan penelitian di tempat yang lain, nah itu bisa misalnya datanya diambil dan di-compare gitu. Jika comparable ya, tapi hati-hati juga waktu meng-compare sesuatu itu harus ininya itu harus benar, kondisinya itu harus benar, kalau nggak bisa di-compare juga sih sebenarnya. Ini salah satu pengalaman saya juga melihat tulisan yang sebelumnya dari rekan di sana juga, ketika meng-compare, jadi misalnya ada satu kita meng-compare hasil dari atau faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan produk dari dua tempat ya. Itu nggak bisa sebenarnya kita hanya mengambil satu lokasi di sini di A dan satu lokasi di B, kemudian diteliti faktor-faktornya, kemudian di-compare langsung gitu. Karena dari statistik itu tidak cukup ya. Karena faktornya ya perbedaannya memang jelas, tapi belum tentu perbedaan tadi yang kita lihat itu yang menjadi faktor gitu. Bisa saja faktor-faktor yang lain yang kita tidak lihat ya. Jadi tapi kalau misalnya ada 3 tempat yang menghasilkan produk A dan 3 tempat yang produk B, dan itu di-compare misalnya minimal ya secara statistik itu, dan kalau ada kebersamaan misalnya, nah itu baru bisa di-compare ya. Minimal yang ininya datanya itu lebih reliable. Tapi kalau hanya 1 dibanding 1 saja itu wah belum tentu apa yang kita lihat perbedaan itu yang menjadi penyebabnya. Jadi ya itu cerita tentang misalnya kita ingin meng-compare atau membandingkan sesuatu. Jadi ya itu saya bilang tadi, salah satu hal yang penting kita pikirkan, terutama bagi teman-teman ya yang baru mulai begitu, sebelum kita melakukan penelitian itu kita minimal harus tahu jelas ini signifikannya apa gitu ya, dan ya metodenya itu apakah memang sudah sesuai nanti dan bisa benar-benar datanya itu bisa dipublish di tempat yang ini solid jurnal tadi. Jadi itu requirement-nya memang beda. Tapi ya memang sekarang kan ini target kita ke sana. Dan memang ya agak sulit. Jadi seperti Pak Nata bilang jangan down, ini biasa saja. Dalam hidup saya ini rejection udah terlalu banyak. Jadi udah tidak memberi efek lagi ya. Kalau dulu itu barangkali nggak bisa tidur 2 hari. Kalau sekarang kadang-kadang itu apalagi masukin grant proposal. Itu waktu dia kirim reviewnya nggak saya baca itu 2 hari, nggak sanggup membacanya. Jadi tenangkan hati dulu dalam 2 hari, nanti kadang-kadang seminggu kemudian baru saya lihat apa sih yang ditulis orang itu. Kadang-kadang komennya itu brutal benar. Jadi tapi ya itu udah terbiasa ya kita ya. Life goes on, jadi So must go on, Profesor. Ya. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak Tevo dan Mas Nata juga. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11 ya waktu Indonesia Barat, mungkin izin untuk diakhiri webinar kali ini.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa mau kontak dari rumah publikasi juga, website dan alamatnya sudah di-share di room chat di sini. Sebelum mengakhiri, apakah ada sepatah dua kata terakhir ya dari Prof. Taiwo untuk teman-teman di sini supaya lebih semangat lagi, Prof, dalam publikasinya? Enggak, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya yang sangat luar biasa sekali. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi saya senang ini interaksinya sangat baik. Dan lebih luasa kita berdiskusi tentang hal-hal yang konkret yang benar-benar terjadi sebenarnya. Dan kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Sebagai manusia barangkali ada yang ucapan yang tidak terkena di hati. Jadi saya kira demikian saja. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau berkenan kita boleh buka videonya. Kita abadikan agenda pagi ini.